Pertemuan satu bag. Kedua, kelahiran Pancasila. Merancang dasar negara. Jepang membentuk lembaga yang dinamai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) guna menyiapkan segala hal yang diperlu untuk menjadikan Indonesia merdeka. BPUPKI didirikan pada tanggal 29 April tahun 1945. Dipimpin oleh Dr. K. Tinggi, Rajiman Weddiodiningrat. Jumlah anggotanya 69 orang, terdiri dari berbagai suku bangsa di Indonesia, wakil suku keturunan asing, serta wakil Jepang. Pada tanggal 28 Mei tahun 1945, BPUPKI diresmikan. Kantornya di Gedung Chosangi Inyang, sekarang menjadi Gedung Pancasila di Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Dalam peresmian itu, bendera Indonesia merah putih dan bendera Jepang secara bersama. Wakil Indonesia mengibarkan bendera Jepang, sedangkan wakil Jepang mengibarkan bendera merah putih. BPUPKI pun mulai bersidang. Sidang pertama BPUPKI ini berlangsung dari 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Pertama, sidang pertama atau sidang resmi. 29 Mei 1 Juni tahun 1945 membahas dasar negara. Kedua, sidang kedua atau sidang tak resmi. 10-17 Juli tahun 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Dalam pidatonya yang berapi-api, Soekarno mengusulkan 5 untuk menjadi dasar negara. Pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945 itu, semua peserta sidang BPUPKI sepakat dengan nama Pancasila. Maka tanggal itu kemudian dijadikan sebagai hari lahir Pancasila. Mengenai butir-butir isi Pancasila, BPUPKI memutuskan untuk dirumuskan kembali perumusan Pancasila. BPUPKI sudah sepakat bahwa Pancasila adalah nama dasar negara Indonesia yang akan didirikan sesuai namanya. Isi Pancasila adalah 5 hal yang masih akan dirumuskan kembali. Terkait angka 5, Soekarno menyebut bahwa angka 5 memiliki banyak simbolik seperti jumlah jari ada kelima, panca indera ada kelima. Bagi umat Islam, jumlah rukun Islam ada kelima. Maka dipilihlah 9 orang yang ditunjuk untuk merumuskan kata-kata yang menjadi isi Pancasila. Mereka adalah Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Hari, Agus Salim, Abikusno Cokrosuyoso, Hari, Abdul Wahid Hashim. Soekarno ditunjuk menjadi ketua dan Hatta sebagai wakilnya. Karena jumlah anggotanya 9 orang, maka panitia itu dinamai Panitia 9. Walaupun BPUPKI pun reses atau beristirahat setelah menyelesaikan sidang pertamanya, panitia ini segera bekerja. Pada bulan Juni tersebut, anggota saling berdiskusi hingga mencapai rumusan. Akhirnya pada tanggal 22 Juni tahun 1945, semua perlu menyepakati urutan dan rumusan 5 sila. Semula Soekarno mengusulkan sila kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan. Panitia 9 sepakat mengubah urutan itu dan membuat rumusannya. Usulannya, Soekarno dirubah urutannya menjadi ketuhanan dijadikan sila pertama, kemanusiaan tetap menjadi sila kedua, persatuan yang mencakup kebangsaan menjadi sila ketiga, kerakyatan yang mencakup musyawarah atau demokrasi menjadi sila keempat, keadilan atau kesejahteraan menjadi sila kelima. Selanjutnya semua pun sepakat dengan rumusan Pancasila saat itu, yakni pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila itu dimasukkan ke dalam naskah Mukadimah atau pembukaan dasar hukum tertulis negara. Yamin memberi nama naskah itu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Penetapan Pancasila. BPUPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 10-14 Juli tahun 1945 di Pejambon, Jakarta. Sidang ini membahas rancangan
dasar hukum tertulis yang hasilnya akan dijadikan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang hendak didirikan. Seluruh anggota BPUPKI setuju terhadap naskah pembukaan rancangan dasar hukum tertulis tersebut. Karena tugasnya sudah berakhir, BPUPKI pun dibubarkan.